Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an, anak-anak sekalian, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, di pagi hari ini Dia masih melimpahkan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan belajar online untuk kelas 8 dengan materi nahu yang Ustaz bawakan. Namun terlebih dahulu kita patutnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang lain, yang bahkan nikmat terbesar yang tidak diberikan kepada seluruh makhluknya, yakni nikmat di mana kita Allah jadikan sebagai seorang yang beriman kepadanya. Kemudian Allah jadikan kita sebagai orang yang beragama Islam. Kemudian Allah jadikan kita sebagai orang yang mengenal sunnah nabinya dan mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, kita akan langsung saja menyambung pelajaran kita, ya. Masih berkenaan dengan kana wa akhawatuha, ya, kana wa akhawatuha. Nah, jadi kita coba mengerjakan latihannya, ya. Kita coba mengerjakan latihannya. Kemarin udah sampai beberapa latihan yang kita kerjakan, ya. Nah, sekarang sepertinya kita udah bisa masuk ke judul yang baru, yaitu judul inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha, ya. Baik. Nah, inna dan kawan-kawannya kita lihat sini, ya. Nah, al-amsilah, al-baitu wasi'un, ya. Antum perhatikan kalimat di sampingnya, innal baita wasi'un. Nah, ada perubahan di situ, ya. Nah, di situ al-baitu berubah menjadi al-baita, ya, menjadi al-baita. Kemudian di bawahnya nomor 2, az-zahratani jamilatani. Inna zahrataini jamilatani. Ya, di situ juga ada perubahan, az-zahratani berubah menjadi az-zahrataini, ya, az-zahrataini. Kemudian nomor 3, al-mukhlisuna mujtahiduna, ya. Di sampingnya innal mukhlisina mujtahiduna. Kemudian di nomor 4, at-tilmidatu muhadzabatun, ya. Di sampingnya innat tilmidati muhadzabatun, iya. Kemudian nomor 5, al-kitabu naf'uhu 'azimun, ya. Berubah menjadi innal kitaba naf'uhu 'azimun, iya. Sekarang coba kita perhatikan keterangannya, ya. Dibuka bukunya, ya, dibuka bukunya. Jangan cuma mengandalkan apa yang antum lihat di layar komputer saja, ya. Nah, perhatikan. Kita baca keterangannya. Oke, perhatikan kalimat bagian 1 di atas. Nah, ya, bagian 1 itu yang enggak ada innanya, ya. Semuanya terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, baik mubtada maupun khobarnya dibaca rafa'. Nah, mubtada dan khobar memang selalu marfu, itu dia.
Tanda rofa pada nomor 1 adalah dhammah. Al-baitu, tunya, wasi'un, unnya. Pada nomor 2 inna, alif dan nun. Afwan. Ini bukunya pun bikin bingung aja ya. Pada nomor 2 yang bagian 1 ya, az-zahrotani. Nah, itu tanda rofanya adalah alif dan nun. Nah, pada nomor 3 waw dan nun. Al-mukhlisuna mujtahiduna. Nah, itu dia. Mukhlisuna, waw dan nunnya, kemudian mujtahiduna. Oke. Pada nomor 4 dhammah, at-tilmidatu, tunya, muhadzabatun. Nah, pada nomor 5 juga dhammah. Ya. Nah, kemudian perhatikan contoh kalimat bagian kedua. Di sini terjadi perubahan harokat pada isimnya. Yaitu pada semula rofa menjadi nasab. Nah, ini perhatikan di sini. Al-baitu jadi al-baita. Az-zahrotani menjadi az-zahrotaini. Al-mukhlisuna menjadi al-mukhlisina. At-tilmidatu menjadi at-tilmidati. Nah, ya, kemudian al-kitabu menjadi al-kitabah. Itu dia. Nah, di bagian 1 ini rofa, di bagian 2 ini dia menjadi nasab. Ya. Nah, apa sebab perubahan tersebut? Nah, sebabnya adalah karena pada awal kalimat masuk kata baru yaitu inna. Ada innanya di depannya. Sehingga isim tersebut dibaca nasab dan disebut isim inna. Nah, kita lihat di sini. Awalnya ada kata al-baitu. Nah, setelah ada inna, untuk lihat di sini, inna menyebabkan kata al-baitu yang awalnya marfu berubah menjadi mansub karena adanya inna. Ya. Nah, kalau sebelum ada inna, kalimatnya al-baitu wasi'un. Nah, al-baitu di situ menjadi mubtada. Tapi setelah dimasuki inna dan berubah barisnya menjadi mansub, menjadi al-baita, maka ini tidak lagi disebut sebagai mubtada, tetapi disebut sebagai isim inna. Sama kayak kemarin, kana ya masuk kepada mubtada dan khobar. Nah, mubtada yang dimasuki oleh kana berubah menjadi namanya isim kana. Cuma isim kana itu barisnya marfu. Nah, sedangkan isim inna barisnya mansub. Nah, bisa dipahami ya? Nah, itu dia perbedaannya. Nah, agar mudah memahami, perhatikanlah skema di bawah ini. Nah, inna, al-baita, ismu inna, nasab. Nah, wasi'un, khobar inna. Nah, sama kayak kemarin. Nah, khobar setelah dimasuki kana namanya bukan khobar lagi, tapi namanya khobar kana. Begitu juga dengan khobar inna. Nah, khobar yang dimasuki inna namanya khobar inna. Dan khobar inna berbeda dengan khobar kana. Khobar kana dia nasab, sedangkan khobar inna dia marfu. Ya. Nah, tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Nah, isim mufrad itu isim yang jumlahnya 1. Ya. Untuk isim musanna adalah ya dan nun. Makanya antum lihat di sini, inna az-zahrataini. Ini isim musanna, ya. Az-zahratani ini isim musanna marfu. Isim musanna marfu dengan alif dan nun. Tapi kalau dia mansub, maka tanda nasab bagi isim musanna adalah ya dan nun. Makanya bukan innaz zahratani, tetapi innaz zahrataini. Ya. Nah, baik. Nah, makanya di sini dibilang untuk isim musanna tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Untuk isim musanna adalah ya dan nun. Nah, untuk jamak muzakkar salim adalah ya dan nun. Nah, untuk lihat sini mana jamak muzakkar salim? Al-mukhlisuna. Nah, dimasuki oleh inna. Al-mukhlisuna ini contoh jamak muzakkar salim ketika dalam keadaan rofa.
Nah, setelah dimasuki inna kan dia berubah menjadi mansub karena khobar inna itu mansub. Nah, di sini kata al-mukhlisuna adalah contoh dari jamak muzakkar salim. Nah, jamak muzakkar salim ketika dia mansub, tandanya bukan lagi dengan waw dan nun, tapi dengan ya dan nun. Nah, bisa dipahami? Baik, kita sambung ya. Nah. Dan untuk jamak muannas salim adalah kasroh. Nih yang nomor 4. At-tilmizatu muhadzabatun. Tengok, at-tilmizatu. Ini jamak muannas salim. Dari mana kita tahu dia jamak muannas salim? Karena ada alif dan ta. Nah, ini yang bagian 1 nomor 4. Kata at-tilmizatu adalah contoh dari jamak muannas salim dalam keadaan marfu' atau rafa'. Nah, setelah dimasuki inna, tanda nasab bagi jamak muannas salim adalah kasroh. Nah, jadi antum harus tahu alamatul i'rabnya. Kalau antum nggak tahu alamatul i'rabnya, ini susah, ya. Makanya antum harus pelajari. Nah, taib, kita sambung. Nah, alif dan ta, serta untuk jamak muzakkar salim adalah waw dan nun. Nah, ini kayaknya udah tadi. Si musanna alif dan nun, jamak muannas salim. Oke, ya udah ya. Al-mukhlisuna tadi menjadi al-mukhlisina. Ya oke, udah jelas. Nah, nomor 3. Kawan-kawan inna yaitu sebagai berikut. Nah, lihat antum tengok di sini. Kana kemarin udah kita pelajari ada kawan-kawannya, ada kana, kemudian ada laisa, ada amsa, ada adha, ada bata, ada madama, mazala, mafati'a, mabariha. Nah, itu banyak kawan-kawannya. Nah, inna juga mempunyai banyak kawan-kawannya. Nah, diantaranya antum lihat di sini. Ada anna, ada ka'anna. Antum baca artinya. Kemudian ada lakinna. Kemudian ada kata laita. Kemudian ada la'alla. Kemudian ada la, tiada. Nah, nanti ada masing-masing contohnya ya. Nah, jadi perhatikan, apabila ada mubtada dan khobar dimasuki oleh inna atau kawan-kawannya ini, maka ini kaidahnya, mubtadanya berubah menjadi mansub dan mubtadanya tidak lagi disebut mubtada tapi menjadi isim inna. Kemudian yang satu lagi adalah khobar dari khobar yang dimasuki inna barisnya adalah marfu'. Nah, dan khobar tersebut disebut dengan khobar inna. Nah, ya. Baik. Kita sambung. Perhatikan contoh penggunaan kawan-kawan inna dalam kalimat berikut. Lihat sini. Nah, anna, tengok ya. Alimtu anna aliyan mujtahidun. Nah, saya tahu bahwa Ali orang yang rajin. Nah, ka'anna qirdan insanun, seolah-olah monyet itu manusia. Ya, ini misal aja ya, padahal enggak seperti itu. Kemudian lakinna, ya, lakinna artinya tetapi. Aliyun alimun, lakinna waladahu jahilun. Nah, tengok sini. Ali adalah orang berilmu, tapi anaknya anak yang bodoh. Kemudian ada kata laita. Laita Zaidan qirdun. Apa arti laita tadi? Alangkah baiknya. Itu dia artinya. Ya, laita Zaidan qirdun. Ya, padahal laita kalau nanti kita cari di kamus lagi banyak arti dari laita itu. Laita itu sebenarnya menunjukkan pada suatu hal yang mustahil. Ya. Nah, jadi laita di sini artinya sebenarnya kurang cocok kalau alangkah baiknya. Masa orang dibilang alangkah baiknya menjadi monyet? Nggak mungkin itu kan? Laita Zaidan qirdun. Nah, kemudian selanjutnya, la'alla nasra qaribun. Nah, la'alla itu artinya semoga, ya.
semoga kemenangan itu atau mudah-mudahan kemenangan itu dekat. Nah, kemudian contoh dari la ilaha illallah. Nah, antum lihat di sini, la di sini ya, dia harus setelah la itu harus isim dan barisnya harus mansub. Kemudian isim yang baris mansub setelah la itu gak boleh menggunakan alif lam. Nah, ya, nggak boleh menggunakan alif lam. Jadi nggak boleh la al ilaha, nggak boleh. Jadi la ilaha. Nah, ini yang artinya tiada Tuhan. Nah, bukan yang artinya jangan. Kalau yang artinya jangan, setelahnya itu fi'il mudhari. Nah, jadi la yang dia sama dengan inna adalah la yang menyebabkan kata setelahnya itu berbaris fathah atau mansub, dan kata tersebut tidak boleh menggunakan alif lam. Paham ya? Taib. Nah, lanjut. Perhatikan sini. Khobar inna dan kawan-kawannya boleh terdiri dari jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Perhatikan contoh di bawah ini. Tengok sini ya. Innal kitaba naf'uhu 'azimun. Innar rasula akhlaquhu karimun. Nah, kemudian innallaha yarzuqu may yasha. Ini yang di atas innal kitaba naf'uhu 'azimun, innar rasula akhlaquhu karimun. Ini contoh dari inna yang menggunakan jumlah ismiyah. Kemudian yang di bawahnya adalah innallaha yarzuqu may yasha laital mujrimina yadkhulu al-jannah. Ya. Ini adalah contoh dari inna yang menggunakan jumlah fi'liyah. Ya, maksudnya khobarnya ya. Khobar inna yang menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Nah, di sini ada arti dari al-mujrimin, artinya penjahat. Baik, nomor 6 kita baca. Khobar inna ya, dan kawan-kawannya juga ada yang terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf. Nah, untuk lihat sini ya, contohnya adalah innal midya'a 'alal mindadah, ya. Nah, radio di atas meja. Inna talamida fil fasli, murid-murid berada di dalam kelas. Baik. Dzaraf. Innal ilma fawqal kitab. Ya, innal ilma fawqal kitab. Sungguhnya ilmu itu di atas buku. Maksud di atasnya itu bukan ilmu di atas buku, bukan, tapi kedudukan ilmu itu jauh di atas buku, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, di situ ada kata fauqa yang dia merupakan dzaraf. Kemudian ada kata innal asatidata amamal madrasah. Sesungguhnya para guru berada di depan sekolah, ya. Antum lihat situ ada tadribat. Nah, kita coba kerjakan. Innallaha 'azimun, innal qur'ana 'azimun, innar rasula 'azimun, innan nabiyya 'azimun. La'allal jahila munsifun, la'allal kaslana munsifun, la'allal kha'ina munsifun, la'allal sariqa munsifun. Nah, nomor 3, laita asy-syababa ya'ud. Sebenarnya laita bisa diartikan aduhai, ya, alangkah. Nah, itu dia, aduhai. Nah, padahal laita dalam bahasa Arab itu menunjukkan pada sesuatu yang gak bisa terjadi, mustahil terjadinya. Coba kita artikan yang nomor 3, apa artinya? Aduhai sekiranya ya waktu muda itu bisa kembali. Nah, orang yang udah tua bisa balik menjadi muda lagi atau enggak? Enggak bisa, ya. Nah, di sini yang perlu untuk perhatikan ya adalah kata ya'udu. Ya'udu di sini adalah khobar laita yang bentuknya jumlah fi'liyah. Ya, laita syababa ya'udu. Baik.
Kemudian laital mauta ya'udu. Nah, ini enggak ada yang mau orang sebetulnya ya. Nah. Kemudian laitaz zamana ya'udu. Ya. Laitat tifla ya'udu. Nah, taib. Jadi ini semuanya adalah harapan-harapan yang sebenarnya penggunaannya itu penggunaan laita adalah artinya aduhai sekiranya, ya, bermakna mustahil, ya. Nah, taib. Kemudian innal muslimina yusalluna fil masjidi. Nah, tengok di sini kata yusalluna. Yusalluna di sini juga udah terdiri dari fi'il dan fa'il. Berarti khobar pada kalimat di nomor 3 dan nomor 4 ini menggunakan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik ya. Kemudian innal muslimina ya'takifuna fil masjid. Innal muslimina yadrusuna fil masjid. Innal muslimina yadhkuruna fil masjid. Antum tengok sini. Insaf, munsifun artinya insaf, atiflu artinya kana. Baik. Nah, lihat sini tamrinat. Perhatikan ya. Masukkanlah inna dan kawan-kawannya pada kalimat-kalimat di bawah ini. Ya, Aliyun alimun. Masukkan innanya. Inna Aliyan alimun. Zaidun yanjahu fil imtihan. Inna Zaidan yanjahu fil imtihan. Umaru tajirun waladuhu miskinun. Nah, ini apa kalimatnya? Ya. Inna Umara tajirun walakinna waladahu miskinun. Ah, itu dia. Atau innanya pun enggak usah antum masukkan, enggak apa-apa. Umaru tajirun walakinna waladahu miskinun. Nah, nomor 4. Al-muslimuna muflihuna ba'dal jihadi ala aduwihim. Innal muslimina muflihuna ba'dal jihadi ala aduwihim. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, al-kafiruna yakhrujuna minan nar. Nah, ini apa? Laita. Karena orang kafir, ya, itu enggak ada kesempatannya untuk keluar dari neraka. Orang kafir dengan yang kekufuran yang menyebabkan dia kekal di neraka, ya. Nah, ini mereka enggak akan masuk surga, enggak akan masuk surga selamanya di neraka. Maka kalimatnya yang benar adalah bukan la'alla. Ya, la'alla itu harapan yang bisa terjadi atau besar kemungkinannya terjadi. Tapi orang kafir, Allah katakan dalam Al-Qur'an, mustahil mereka akan masuk surga. Maka kalimatnya adalah laital kafirina yakhrujuna minan nar. Jadi harus paham perbedaan antara la'alla dan laita. Ustaz ulangi lagi. Laita itu mengharap sesuatu yang mustahil. Sedangkan kata la'alla itu untuk mengharapkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Saya rasa kita sudahi pelajaran kita hari ini, berhubung waktunya juga sudah habis, ya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.